Oke, kembali lagi di channel ini. Kita coba untuk melanjutkan lagi materi kita di Express.js, di mana di sini kita akan coba mendalami konsep refresh token. So, sebelumnya kita udah buat sebuah sistem autentikasi menggunakan JWT. Ada yang namanya konsep access token. Jadi, teman-teman yang mungkin nanti ingin login memerlukan teman-teman yang nantinya ingin mengakses sebuah data di dalam backend kita memerlukan yang namanya access token. Nah, access token ini didapat dengan menggunakan login. So, ketika login kita akan langsung diberikan access token, and then access token tersebutlah yang kita gunakan untuk bisa mengakses semua data yang ada di dalam backend. Nah, sekarang kita akan coba mempelajari tentang refresh token yang dimana ada hubungannya dengan access token. Jadi di sini refresh token versus access token, di mana refresh token itu adalah sebuah token yang digunakan untuk memperpanjang sesi autentikasi pengguna setelah access token atau token akses itu kadaluarsa, expired gitulah, tanpa harus meminta pengguna untuk login kembali. Mari kita bahas langkah-langkah dan kegunaan dari refresh token secara lebih mendalam. So, access token itu biasanya dia cuman sebentar gitu ya. Jadi misal kita set cuman 15 menit atau mungkin 30 menit. Jadi access token itu dia cuman sebentar untuk waktu expire-nya. Sedangkan refresh token itu nanti akan lebih lama yang fungsinya adalah untuk mengcover akses token. Jadi kita tidak perlu login terus-menerus untuk mendapatkan akses token. Nah, ini akan mempermudah user ketika user mungkin ingin mengambil data, begitulah. Nah, fungsi dan alur kerja refresh token. Nah, akses token yang pertama itu adalah saat pengguna login, mereka akan mendapatkan yang namanya akses token. Jadi secara otomatis ketika sudah di-set gitu ya sama programmernya, kita akan mendapatkan yang namanya akses token. Jadi token tersebutlah yang nanti kita gunakan untuk mengakses data. Nah, di sini token yang berisi informasi autentikasi dan memiliki masa berlaku yang singkat. Contohnya misal 1 jam gitu. Jadi akses token itu adalah token yang berisi informasi untuk autentikasi. Cuman dia waktunya itu sangat singkat. Nah, akses token sendiri itu digunakan untuk mengakses resource atau API yang memerlukan autentikasi. Misalnya untuk mengakses profil pengguna, data penting lainnya, dan semacam data-data untuk kita lihat di bagian backend kita. Terus akses token seringkali memiliki masa berlaku yang pendek karena alasan keamanan. Jika token ini dicuri, akses ke sistem hanya terbatas pada waktu token tersebut masih valid. Kenapa dibikin sebentar? Karena takut nanti mungkin ada serangan gitu ya. Misal akses tokennya itu tercuri. Nah, dia akan hanya bisa dia hanya akan hidup selama masa expirednya mungkin misal 1 jam kayak gitu. Jadi let's say kecurian gitu, kecolongan, ya dia hanya akan berada dalam taraf waktu yang lebih singkat daripada refresh token. Nah, masa berlaku singkat akses token ini adalah salah satu kekurangannya. Karena akses token biasanya memiliki masa berlaku yang singkat, setelah masa berlaku habis, token tersebut tidak lagi valid dan pengguna tidak dapat mengakses resource atau API. Yang dimana berarti kita harus login lagi gitu untuk mendapatkan akses token. Nah, tanpa refresh token, pengguna akan diminta untuk login lagi setiap kali akses token kadaluarsa, yang bisa membuat pengalaman pengguna tidak nyaman. Makanya itu karena masa berlaku yang singkat ini, untuk akses token kita perlu jalan pintas lain, yaitu menggunakan refresh token. Nah, refresh token itu memiliki fungsi yang sangat penting gitu ya. Dia berperan di mana saat pengguna berhasil login, selain memberikan akses token, sistem juga memberikan refresh token yang memiliki masa berlaku lebih panjang, misalnya 7 hari atau lebih, untuk mengakses akses tokennya gitu ya. Refresh token digunakan untuk menghasilkan akses token baru tanpa perlu pengguna memasukkan kembali kredensial login. Jadi tidak lagi login, tapi ya kita tinggal akses by refresh token gitu ya. Nah, refresh token biasanya tidak dikirim pada setiap request ke API, hanya digunakan saat akses tokennya itu sudah kadaluarsa. Jadi
ketika akses token itu kadaluarsa, baru kita bisa ambil akses token baru menggunakan reverse token. Nah, memperbarui akses token atau kita merefresh akses token, di mana ketika akses token sudah kadaluarsa, aplikasi klien seperti browser atau aplikasi mobile akan menggunakan refresh token untuk meminta token akses baru tanpa perlu login ulang. Nah, aplikasi mengirim permintaan ke server menggunakan refresh token, dan server akan menghasilkan akses token baru untuk memperpanjang sesi pengguna. Nah, keamanan reverse token. Reverse token biasanya disimpan dengan aman, misalnya di cookie yang bersifat HTTP only, di mana ini tidak bisa diakses oleh JavaScript untuk menghindari pencurian oleh serangan berbasis script seperti XSS atau cross-site scripting. Nah, reverse token memiliki masa berlaku lebih lama dari akses token, tetapi tetap terbatas agar jika token ini dicuri, pencurian tersebut hanya berdampak sementara gitulah ya. Logout dan reverse token. Jadi ketika pengguna logout, reverse token biasanya dihapus dari sistem, baik dari cookie ataupun dari database, sehingga pengguna tidak dapat lagi memperbarui sesi mereka. Hal ini memastikan bahwa setelah logout, pengguna atau siapapun tidak bisa mendapatkan akses token baru meskipun mereka memiliki refresh token. Oke. Ilustrasi alur kerja refresh token. Yang pertama login ya untuk mendapatkan akses token. Jadi akses token dulu kita dapat, and then akses token itu akan ada masa expirednya. Jadi ketika akses token expired, maka kita refresh akses tokennya by refresh token. And then setelah semua alur tersebut selesai, maka kita harus logout. Keuntungan menggunakan refresh token. Yang pertama, keamanan lebih baik. Akses token yang memiliki masa berlaku pendek membuatnya lebih aman. Jika token dicuri, penyerang hanya dapat menggunakan untuk waktu yang terbatas. Yang kedua, pengalaman pengguna yang lebih baik. Pengguna tidak perlu terus-menerus login ulang setelah masa token habis. Pengguna tetap bisa menggunakan aplikasi dengan lancar karena refresh token bisa memperbarui akses token secara otomatis. Menghindari penyimpanan token di client side. Akses token dan refresh token bisa disimpan dengan aman misalnya di cookie ya, yang bersifat HTTP only, HTTP only, mengurangi risiko serangan XXS dan mengurangi risiko serangan XXS. Mungkin itu aja ya untuk pendahuluannya. Jadi kita introduction dulu soal akses token dan juga refresh token, di mana akses token dan refresh token ini ternyata adalah hal yang lumayan penting untuk sesi yang lebih baik lah ya untuk user ketika mereka sedang mengakses backend atau mungkin mobile apps kalian, website kalian atau project kalian gitu. So hari ini kita akan coba untuk melakukan pembuatan refresh token di cookie aja. Jadi sebetulnya nanti kita simpan semuanya di cookie. Jadi kita udah simpan menggunakan database. Kalau misalnya nanti mungkin di lain video kita akan coba bahas bagaimana cara membuatnya. Sebenarnya tinggal disimpan aja sih ke dalam database, terus nanti tinggal ambil dari database untuk akhirnya bisa kita lakukan refresh token gitu ya, refresh akses token yang baru. Jadi konsepnya sama aja. Jadi kita akan coba untuk buat di sini. Yang pertama teman-teman harus install dulu cookie parser ya, cookie parser kayak gini. Jadi ada yang namanya cookie parser supaya nanti teman-teman itu, bentar ini saya harus masukkan akses dulu ya. Nah, supaya nanti teman-teman itu lebih mudah untuk melakukan parsing cookie-nya, untuk membaca cookie-nya gitu ya. Nah, ini saya udah install, saya lihat di package JSON di mana di sini sudah ada cookie parser mana. Nah, ini cookie parser. Nah, cookie parser ini kita coba panggil dulu di sini. Di bawahnya body parser aja. Import cookie parser, ya. Nah, di sini kalau dia minta untuk di-save di dalam dependencies development, ya udah kita jalanin aja ya. Wait, ini kayak salah. Ini dia minta dijalanin di-install di development dependencies ya. So saya coba copy aja kodenya, terus saya bentar. Kenapa ini nggak bisa di-copy kodenya? Ini copy, kita jalanin. Oh iya, lupa dikasih sudo. Nah, ini teman-teman berarti harus kasih ini ya, run as administrator kalau misalnya mau menggunakan Windows. Cuman kalau menggunakan Linux ataupun MacBook ya berarti harus pakai sudo.
Nah, sesudah kita berikan cookie parser ini, sekarang kita pakai ya cookie parsernya. Kita taruh aja di bawahnya body parser, di mana di sini kita tinggal app.use cookie parser aja gitu. Nah, ini nih. Ya. Nih kita udah setup cookie parser kita. Baru kita masuk ke controller out controller, karena kita nanti ini kan konsepnya sesi login gitu ya. Jadi nanti semuanya itu di out controller dan juga out router gitu ya. Routes ya, out routes gitu. Nah, di sini pertama kita akan coba untuk buat satu fungsi untuk generate access token. Jadi kemarin itu kita generate-nya itu di sini ya untuk yang access token. Nah, sekarang saya mau bikin fungsinya aja ya. Jadi nanti tinggal dipanggil aja. Di sini kita return dulu ya. Kita return jwt.sign ya. Kayak gimana biasa kita untuk ngambil access token aja sih. Oh iya, untuk parameternya bikin aja di sini user gitu ya. Nah, setelah itu kita ambil nanti ID-nya dari user, dari parameter user. Ini pakai kurung kurawal ya. ID-nya itu dari parameter kita yaitu user, terus juga user.id, emailnya juga sama, user.email ya. Habis itu kita ambil JWT secret kita. Di sini saya ambil JWT secret kayak gini kan. Atau kita berikan satu alternatif lain, yaitu secret bebas lah ya. Bebas. Di sini itu saya udah set juga ya di bagian env saya untuk JWT secretnya. Ya ini bebas aja sih, memang teks bebas aja. Terus kita bikin batas expirednya access token kita. Let's say di sini tuh expires in 1 menit aja, karena kan kita pengen coba tes dia supaya bentar aja gitu ya. Kita coba tes supaya nanti bisa melakukan refresh token gitu. Nah, ini namanya payload teman-teman ya, payload kita. Terus ini adalah JWT secret ya, isinya adalah JWT secret. Terus ini adalah access token time expire in gitu. Jadi ini waktunya lah ya. Jadi ini ada tiga hal atau 3 parameter yang perlu teman-teman gunakan untuk mengambil atau membuat access token gitu. Baru kita bikin satu fungsi lagi untuk generate refresh token. Jadi setelah membuat access token, maka kita coba untuk generate yang refresh token gitu ya. Fungsinya ya parameternya sama, menggunakan nanti kita ambil dari user, dan ini bebas lah ya kalau penamaan parameter. Terus kita return juga nilai jwt.sign-nya. Untuk di sini kita coba untuk ambil ID-nya juga sama ya, user.id, emailnya juga sama gitu ya, user, email kayak gitu. Ini payloadnya, terus juga JWT secretnya juga sama karena kita ambil dari env kita, env variable kita. Nah, di sini yang beda adalah waktu expirednya. Jadi expires in-nya kita bikin jadi let's say 7 hari gitu ya, 7 day. Nah, 7 days. Setelah kita punya fungsi generate token, terus juga generate refresh token, nah ini generate access token, maka kita panggil di sini ya untuk fungsi login. Jadi kita coba assign dulu, di mana di sini kan dia butuh nilai dari parameter user gitu kan. So kita coba untuk buat di sini, kita taruh aja di bawah fungsi untuk pengecekan password. Di sini saya coba bikin count success token gitu ya. Success token itu sama dengan generate access token, terus kita masukkan nilai user. Nilai user di sini itu adalah nilai yang kita taruh di sini ya untuk mengambil user, nilai ya user by email gitu kan.
Terus satu lagi yang refresh token ya, refresh token. Nah, ini kita generate refresh token. Nah, nilainya itu dari user yang kita ambil gitu. Nah, untuk di sini berarti token yang ini kita bisa hapus aja karena kita udah bikin fungsinya itu by generate access token. So ini kita hapus kayak gini. Nah, nanti yang token ini berarti kita ambil by access token aja kayak gitu. Terus saya coba bikin satu respon untuk ke cookie kita, di mana di sini itu nanti namanya adalah refresh token. Refresh token. Jadi kita simpan gitu ya di dalam cookie kita. Nah, kita ambil nilai refresh token yang nanti akan kita simpan ke dalam cookie. Terus kita bikin satu setup untuk cookie kita, di mana di situ HTTP only. Kayak gini ya. HTTP only-nya kita set menjadi true. Terus secure-nya menjadi true. Terus same site-nya menjadi strict. Kayak gini. Ini berupa string ya. Terus kita bikin max age-nya itu jadi 7 hari gitu ya. Berarti 7 dikali 24 kali ini artinya 1 minggu ya. 60 dikali 60 dikali 1000. Nah, ini kayak gini. Set. Oke. Ini berarti kita udah set dia jadi 7 days. Oke. Setelah itu di sini untuk yang respon status kita lempar juga nilai access token refresh token kita biar kita tahu gitu ya nilai refresh tokennya itu apa. Nah, itu sih. Jadi ini untuk yang login. So kita lanjut aja loncat ke untuk yang refresh token ya. Jadi tadi kan kita udah bikinin yang untuk login. Sekarang kita coba buat satu fungsi untuk yang refresh token. Jadi nanti kita panggil di roots kita. Saya buat dulu export di sini. Export cons fungsi untuk refresh token. Kayak gini. Oke. Jadi setelah kita lakukan login, karena kan login itu kita hanya mengambil nilai access token dan refresh token, yang dimana kita masukkan yang refresh tokennya itu ke dalam cookie, and then access token akan kita akses selama 1 menit ke depan gitu kan. Nah, berarti kita perlu untuk membuat sebuah fungsi untuk refresh token untuk melakukan pengetesan, ya kan. So di sini saya bikin cons refresh token itu sama dengan kita request cookie kita ambil nilai refresh token kayak gini. Kita ambil nilai refresh tokennya itu dari cookie. Jadi kita buat sebuah conditional ketika refresh tokennya sama dengan false, maka atau tidak ada, kita return respon status kita by 403. Di sini tuh JSON message-nya adalah MSG-nya itu adalah no reference token provided kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti ternyata refresh token yang nggak ada, ya kita kasih itu adalah 403 dengan message-nya itu adalah tidak ada refresh token yang tersedia. Nah, di sini saya bikin jwt.verify dimana kita ambil nilai refresh tokennya jika memang ada. Terus kita ambil process.env.jwt ini nilai refresh token kayak gini. Atau kita bikin alternatif ketika memang tidak ada di variable environment, kita bikin refresh secret bebas kayak gitu. Nah, di sini saya coba set berarti di .env saya ya tadi apa jwt underscore refresh secret ya kan, kita bikin di sini bebas. Terus berarti balik lagi di out controllernya di sini. Setelah itu saya buat sebuah fungsi callback gitu ya. Coba kita buat di sini itu R dan juga decode
ya. Ini untuk parameter ketika dia error, maka kita return return Rust statusnya itu 403 juga, dengan message JSON kita itu adalah invalid refresh token, ya. Setelah itu kita coba untuk bikin jika tokennya valid, kita buat akses token yang baru gitu ya. Di sini itu berarti kita bikin di sini satu buah fungsi ya, fungsi baru jika memang akses token kita ada gitu ya. Kita bikin const new access token generate access token kayak gini. Terus kita panggil ID-nya itu adalah decode by ID. Terus juga emailnya adalah decode email kayak gini. Ini masih masuk ya. Oke, good. Ini udah benar. Jika nah, setelah itu baru kita return respon status kita 200 dengan message JSON-nya itu adalah token new access token. Jadi nanti kita langsung dapat message akses token yang baru gitu lah. Jadi nanti kita lemparnya itu ke respon kita gitu ya. Kita kirim akses token baru ke dalam respon kayak gini. Habis itu kita coba bikin satu fungsi lagi terakhir ya, untuk fungsi untuk logout. Jadi kita coba buat satu fungsi lagi, export console logout. Di sini belum saya implementasikan ya untuk yang logout. Jadi kita coba buat ada dulu fungsinya, baru nanti di next kita coba untuk buat implementasinya gitu ya. Nah ini saya lupa nih, ternyata harusnya kita pakai sync dan juga respon status respon ya. Pantesan di sini dia warnanya putih ya tadi ya. Oke, mungkin itu udah cukup lah ya. Oke, responnya adalah 403 ketika memang tidak ada. Kalau misalnya ada berarti dia responnya 200, dengan di sini kita kasih akses token baru. Nah, habis itu kita balik ke root kita yang out routes. Sini kita tambahkan fungsi yang refresh token ya. Refresh token. Nah, yang refresh token ini kita pakai router.post juga karena kita mau ambil by ininya post ya, kita pakainya post. Di sini tuh berarti kita pakai refresh token kayak gini. Habis itu kita panggil fungsi refresh tokennya. Ini jadi. Habis itu kita cek di index kita juga udah kita panggil ya harusnya yang outroutes. Di sini harus di set juga ya outroutes. Baru kita coba jalanin node-mon index. Oke, di sini database and model sync successfully, server running on port 4000. Berarti kita tes di Postman. Oke, http //localhost 4000 ya, karena kita jalannya di 4000 katanya tadi ya, 4000, and then kita panggil API/out/refresh token. Kok refresh token? Login dulu ya kan. Login dulu. Di sini itu saya bikin dia pakai JSON. Login yang pertama itu ada email ya. Emailnya itu adalah diki2@gmail.com. Terus di sini passwordnya itu adalah diki. Itu saya ambil. Jadi nanti saya akan dapat nilai akses token dan juga nilai refresh token. So ini akan langsung tersimpan di cookies. Gimana cara kita lihat di cookies nih yang ini? Kita klik aja. Nah nanti di sini akan ada nilai refresh token kita.
Oke, ini nilai refresh token kita. Tidak perlu kita save, biarkan saja. Habis itu kita tinggal let's say ambil nilai gitu ya untuk tes mungkin API box gitu ya, API box. Di sini itu tidak akan bisa karena tokennya nilai tokennya kita butuh nilai token gitu ya. Nah, di sini saya coba ulang ya. Saya ulang untuk login. Oke, di sini saya ambil dulu ya. Saya ambil dulu, terus kita berikan authorization-nya itu adalah barrier token. And then di sini saya ganti jadi yang akses token saya yang ada di sini. And then saya jalanin tadi ya API box. Nah, di sini ketika saya ambil get gitu ya untuk ambil semua nilai yang ada di dalam API box saya, dia akan muncul ya kan. Di sini udah muncul nilai-nilainya. Nah, kita coba tunggu dalam 1 menit ke depan apakah masih bisa. Mungkin kita cek dulu kode kita, kira-kira ada yang salah atau tidak. Nah, di sini sebetulnya nanti akan ada token decode-nya by ID yang ke-6, terus juga emailnya adalah diki2@gmail.com. Jadi ketika saya coba cek gitu ya di localhost /phpMyAdmin gitu kan, kita coba cek dulu di dalam database saya itu user ID 6 itu adalah yang username-nya adalah diki2 dengan email diki2@gmail.com. Passwordnya udah kita encrypt by crypt ya. Jadi tidak bisa kita lihat langsung di database. Nah, di sini harusnya kita tadi set cuma 1 menit ya. 1 menit nih. Harusnya udah selesai belum sih? Kita coba cek lagi di Postman ketika kita akses. Oke, authorization unauthorized or invalid token. Jadi token kita tuh udah habis. Ibaratnya dia cuma 1 menit gitu lah. Jadi karena token kita udah habis, maka kita butuh lagi nih. Nah, ini katanya token verification file JWT expired. So, kita harus lakukan pengambilan refresh token ya kan. Kayak gini, baru kita jalanin pause. Untuk headersnya ini kasih di sini itu bentar. Saya lupa ya. Content type-nya itu adalah application ya. Application JSON. Habis itu ya udah kita tinggal jalanin aja pos. Oke, apa nih? Kenapa ada yang salah? Oke, ada yang salah nih. Request token out controller kita. Wait. Oh iya, ini kita kurang S ya teman-teman. Oke, berarti kita coba untuk ulang. Kita jalanin ulang untuk ngambil nilai refresh token kita yang belum disimpan di cookie. Di sini kita coba login lagi dengan body-nya itu adalah ini. Kita jalanin. Nah, ini udah kita jalanin lagi, and then wait. Oke, kita coba tes lagi ya menggunakan akses tokennya. Terus di sini saya pakai API box. Authorization-nya udah pasti nggak bisa pakai yang ini. Kita harus ganti. Kita paste. Fail to create. Kita get. Nah, ini ya kita dapat. Kita tunggu dalam 1 menit ke depan. Mungkin ini akan saya potong. Oke, ini udah 1 menit ke depan. Nah, ini saya coba get lagi. Seharusnya sudah invalid token. And then kita jalanin tadi ya API out plus refresh token. Kita pause, kita jalanin invalid refresh token. So ada sesuatu ya, ada masalah nih karena forbidden kan 403. Kita coba cek. Oke, so di sini ternyata saya ada sedikit mendapatkan kesalahan. Ya, jadi tadi saya udah tes, ini udah dapat ya, kita udah berhasil untuk mendapatkan akses token. Tapi ternyata saya lupa di sini untuk yang generate refresh token itu seharusnya kita pakainya itu adalah yang ini ya, generate refresh secret. So di sini itu untuk environment variable-nya itu adalah JWT refresh secret. Terus di sini nilainya itu adalah
refresh secret bebas. Jadi teman-teman silahkan diubah juga karena tadi ini bermasalah ya, ini salah. Seharusnya pakainya environment variable untuk yang JWT refresh secret dan juga refresh secretnya itu yang bebas. Terus di bagian login itu udah benar ya. Access token, refresh token. Sama tadi itu yang salah adalah ketika di refresh token. Sini cookies udah benar. Refresh JWT refresh. Nah, ini bukan JWT refresh token tapi JWT refresh secret ya. Secret kayak gini. Sudah di decode, new access token dan ya, kita coba tes lagi. Di sini saya coba jalanin out login ya, dengan ini ya, saya udah bikin set password sama email di backend saya di database. Nah, ini saya coba clear cookiesnya dulu. Jadi kita clear dulu, baru kita coba jalanin lagi. And then kita akan dapat access token dan juga refresh token. Nah, di cookiesnya juga udah kita di set secara otomatis ya, karena kita udah bikin kodenya tadi ya, udah kita bikin programnya. Dan kita coba cek di bagian cookies. Nah, di sini belum ke dapat datanya belum load lah ya di situ. Nah, ini udah dapat. Nah, ini harusnya sama ya, akhirannya EX4W, di sini juga EX4W. And then kita coba tes di sini untuk access tokennya books kayak gitu. Terus di bagian authorizationnya ini seharusnya sudah invalid dan kita harus paste ulang baru kita dapat nilai dari book. Ya, semoga ini berhasil. Saya udah coba 4 kali kayaknya tadi ya. Saya skip juga sih pas lagi coba. Kita tunggu dalam 1 menit ke depan. Nah, mungkin ini juga saya skip ya. Oke, ini udah invalid token atau artinya sudah expired tokennya. Nah, sekarang kita coba ambil lagi token baru menggunakan out refresh token. Ini post ya. Kita coba jalanin. Set. Oke, sekarang kita udah berhasil mendapatkan akses token baru. And then ketika saya coba jalanin lagi gitu ya, box kayak gini. Nah, ini kan invalid token gitu ya. Akses tokennya yang tadi itu udah expired. Nah, ini kita ganti dengan akses token yang baru yang kita ambil menggunakan refresh token. Ini saya jalanin. Oke, ini salah ya, harusnya get. Nah, kita langsung dapat nilai get dari API books kita kayak gitu. Jadi sekarang udah berhasil menggunakan refresh tokennya walaupun tadi ada sedikit kesalahan. Cuman nggak apa-apa, dari kesalahan itu berarti kita belajar untuk lebih teliti. Tadi ya, ini harusnya rec cookies refresh token ya, bukan rec cookie tapi cookies gitu ya. Kita coba saya coba untuk bahas kembali. Yang pertama tadi kita lakukan adalah membuat sebuah fungsi untuk generate access tokennya. Jadi kita tidak generate di dalam fungsi login lagi. Kita coba buat dia di luar fungsi login. Terus kita bikin kayak biasa untuk JWT sign-nya. Terus baru kita bikin lagi untuk yang refresh token. Jadi kita generate refresh token. Konsepnya sama dengan yang generate access token, tapi di sini kita berbeda untuk penggunaan environment variable-nya dan juga expires refresh token-nya gitu ya. Ini lebih lama, yang ini lebih singkat. Ini seharusnya bikinnya itu 30 atau 1 jam boleh lah ya, 1 hour kayak gini. Terus untuk yang fungsi loginnya itu ada yang kita ubah. Yang pertama itu untuk mengakses akses token kita. Tadinya kan kita bikin satu fungsi untuk akses token di sini ya. Cuman sekarang kita ganti dengan cara membuat akses token by generate access token. Terus sama kita set nilai refresh tokennya. Habis itu kita buat satu respon. Jadi kita taruh nilai responnya ke cookie kita, terus dengan nama refresh token. Nah, ini harusnya sesuai dengan yang ada di sini, cookies. Terus di sini namanya refresh token ya. Nah, ini sesuai dengan yang ada di sini. Terus kita ambil nilai refresh token by generate refresh token kita yang ada di sini ya. Jadi nilai yang kita generate itu ada di dalam sini. Terus kita bikin settingannya itu adalah HTTP only, secure, same site dan juga max edge-nya.
dengan yang tertera ada di sini, yang HTTP only-nya itu menjadi true, secure juga jadi true, same site-nya menjadi strict dan juga match age-nya menjadi 7 hari. Gitu ya. Sesuaikan aja lah dengan yang ada di sini ya. Terus tidak ada yang kita ubah, selain ini kita tambah ya. Jadi untuk yang tokennya kita ambil nilai token dari akses token yang ada di sini ya, akses token yang ada di sini, sedangkan reference token kita ambil dari reference token yang sudah kita generate gitu ya. And then kita menambahkan satu fungsi baru untuk yang reference token, di mana di sini itu kita ambil nilai reference tokennya by request di cookies yang namanya itu adalah reference token. And then kalau misalnya nggak ada ya kita kasih kode statusnya adalah 403 dengan message no reference token provided. Terus kita coba bikin verify untuk JWT kita. Kita panggil nilai reference token kita dengan kita ambil juga environment nilai dari environment variable kita yang JWT refresh secret ya. Alternatifnya yang ini refresh secret bebas, ini string biasa aja. Kita bikin sebuah fungsi untuk melakukan pemanggilan ketika ada akses token, atau mungkin maksudnya akses token refresh tokennya itu ada, maka kita sediakan atau kita provide akses token yang baru. Nah, fungsinya itu seperti ini. Ketika dia error, maka kita berikan kode statusnya adalah 403 dengan message invalid refresh token ya. Ini message JSON message-nya. Terus ketika memang dia ada gitu ya, let's say dia tidak error gitu ya, kita berikan new access token atau access token baru dengan kita generate, kita panggil fungsi generate di atas ya, generate access token, nilainya itu adalah ID dan parameter di code ID dan juga email kita gitu. Terus kita return response statusnya 200 dengan message-nya itu adalah token baru, yaitu new access token kita gitu. Jadi ini adalah satu fungsi ya, kita bikin satu fungsi callback untuk mengambil nilai access token yang baru. Setelah itu setelah fungsi yang kita buat semuanya sudah lengkap, baru kita ke roots-nya, kita tambahkan refresh token, fungsi refresh token, dan kita bikin satu post kembali baru dengan menggunakan slash refresh token, dan kita panggil fungsi refresh token kita. Setelah itu baru kita ke index. Jangan lupa untuk kita setting cookie parser kita supaya kita bisa membaca cookiesnya dengan menggunakan library cookie parser yang ada di npm. Habis itu kita using cookie parsernya dengan menggunakan cookie parser app.use cookie parser kayak gini. Oke. Habis itu udah sih, itu aja ya. Sama kita setting yang environment variable kita. Kita tambahkan JWT refresh secret dengan nilai bebas. Jadi refresh secretnya itu bebas. Habis itu ya udah sih. Tidak ada settingan tambahan dan juga tidak ada code tambahan. Mungkin itu aja untuk video kita kali ini. Kita sudah berhasil untuk melakukan praktek untuk mengambil akses token baru dengan menggunakan refresh token. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan jangan lupa untuk terus belajar.